Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembelajaran tentang Microsoft Excel, di mana pelajaran pada hari ini berkaitan dengan VLOOKUP dan penggunaan logical. Baiklah, kita akan mulai. Di dalam sheet ini saya sudah menuliskan tabel untuk mempercepat waktu saja. Jadi di sini ada kode, nama, harga, kode A01, 02 dan seterusnya sampai C07, bahwa A01 menunjukkan baju anak dengan harga sekian, A02 menunjukkan baju wanita dengan harga sekian. Ini kalau di dalam supermarket itu biasanya kita belanja, kemudian di kasa itu kita hanya menunjukkan barangnya, di situ ada barcoding. Nah, codingnya itu kalau ada semacam laser ditunjukkan, itu bunyi, nanti langsung muncul nama dan harga. Kalau kita membeli satu ini 25.000, tetapi kalau membeli dua langsung otomatis menunjukkan angka jumlah yang dibeli dengan harganya. Kalau kita 25.000, kita beli satu ya 25.000. Kalau kita beli 4 jadi 100.000. Nah, pada saat sekarang ini kita akan mencoba membuat dengan VLOOKUP, yaitu dengan kode nanti yang keluar apa. Saya berikan contoh seperti ini. Ya. Jadi misalnya begini. Saya ini ada kode, ya, ada kode. Terus kemudian saya akan membelikan A atau ini ya, jadi ini A01 dan B1. Ini saya random saja ya. Saya random, saya copy, saya tulis begini. Nah, kalau saya menuliskan seperti ini, kode A01 di dalam tabel ini pun ada ribuan. Saya tidak akan mungkin menuliskan kode A01 kita cocokkan. Oh, ini baju anak, kemudian kita tulis baju anak. B01, ditulis lagi B01. Oh, ini sepatu sekolah. Tidak akan menuliskan seperti ini. Ya, sepatu sekolah misalnya. Nah, kalau ini belinya ratusan item ya, berarti kita akan setengah mati mencarinya, dan ini juga bisa ribuan. Nah, sekarang bagaimana supaya kita akan membuat hal ini menjadi lebih mudah? Oke, baiklah, kita perhatikan di sini ya. Kita mulai. Ini saya buat biar berbeda warnanya, kode, nama barang. Yang perlu Anda perhatikan sekarang begini. Lihat baik-baik. Ini ada kode A01. Di sini ada nama barang. Langkah yang pertama kali Anda lakukan adalah klik di sini sama dengan. Ingat baik-baik, setiap dimulai untuk formula, maka di Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Baiklah, kita akan mulai dengan tulisan VLOOKUP. VLOOKUP, ini ada VLOOKUP. Ya. Yang akan kita cocokkan mana? Sel F4. Kita lihat di sini A01 atau F4. Saya tidak peduli kode-kode yang di sini, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah sel F4, karena F4 ini nanti yang akan kita cocokkan. F4 sebagai patokan ya, koma. Tabel mana yang akan kita konversikan? Tabel yang di sebelah sini. Blok semuanya. Kemudian tekan F4. Nah, muncullah dolar. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjadikan tabel di sini itu tidak berlarian. Ya, dia stage seperti ini. Biasanya ini yang mempunyai laptop Lenovo itu tidak bisa langsung F4, tapi tekan dulu Fn terus kemudian F4. Ya, tapi kalau untuk laptop-laptop yang lain bisa langsung dengan cara F4. Tapi kalau untuk di Lenovo seperti punya saya ini, itu tidak bisa langsung F4, tapi tekan dulu Fn F4. Nah, kalau sudah ini, kita lagi lihat VLOOKUP. VLOOKUP F4, tabel yang ada di sini.
Kita lihat A01, maunya apa? Nama barang. Di sini ada kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom 1 adalah kode, kolom kedua ini adalah nama barang, kolom ketiga adalah harga. Kalau kita menginginkan kode A01, terus kemudian nanti muncul nama barang, berarti ini adalah kolom kedua. Tekan 2. Kalau tutup, enter. Maka langsung otomatis A01 menunjuk pada baju anak. Ini saya tarik di sini, maka yang terjadi langsung otomatis. Ya. Kalau ini C01 saya ganti dengan misalnya 07 home theater. Ini 07 saya ganti, maka yang terjadi muncul langsung home theater. Ya. Dia otomatis. Tapi kalau Anda nanti menuliskan seperti ini, misalnya C05, ini radio, saya tulisnya manual, radio. Coba kita perhatikan. Begitu saya klik di sini, maka yang muncul di sini bukan baju anak, tapi adalah rumus. Yang ini rumus, yang ini rumus, yang ini rumus, ini rumus. Nah, ketika kita nuliskan klik ini radio, pasti bahwa Anda salah. Ya, memang nampak di sini tidak kelihatan. Tapi kalau ini saya ganti C05 dengan C06 di sini, ya kan, dia tidak berubah. Ya, tapi kalau yang C606 ini saya ganti dengan C02, maka dia langsung ganti nanas. Ini tidak berubah. Kenapa begitu? Karena tadi pakai manual. Ya, sekali lagi Anda jangan coba-coba menipu atau meninggalkan jejak. Ya, karena komputer itu tidak bisa ditipu. Bagaimana kalau barang? Kalau barang ya tinggal ini misalnya ini harga. Maka kalau harga sama dengan VLOOKUP ini ya. Kode A01 ini. Kita tidak tahu kodenya berapapun, tapi yang penting adalah kita lihat sel F4. Koma diblok dulu di sini. Oke, tekan F4. Nah, sekarang kalau harga kolom berapa? 1 2, 3, berarti ini kolom ke-3, enter. 25.000, tarik ke bawah. Kok ini ada komanya, kok ini tidak? Ya tinggal pakai ini aja, klik di sini, maka sudah ada komanya. Ini bisa dihilangkan ya. Jadi inilah fungsi dari VLOOKUP. Oke ya. Nah, sekarang ada bentuk seperti ini. Ini soal. Ya. Ada soal di mana soal ini nanti Anda harus isi. Misalnya begini. Mawar ini membeli kode A02, B03, B03. Ini random. Cipluk membeli ini semuanya. Nah, tugas Anda nanti adalah mengisi nama barangnya apa, jumlahnya yang dibeli sekian, terus dia harus bayar berapa. Oke, kita akan mulai. Nama barang, klik di sini, sama dengan tulis apa tadi? VLOOKUP. Ini mana yang akan kita cocokkan kode yang ada di sini? B30. Ya, kita tidak usah menuliskan A02, tapi klik di sini saja, karena nanti ini bisa berubah. Koma, cocokkan dengan tabel yang di atas. Ini. Tekan F4. Nama barang. Kolom berapa nama barang? Kolom ke-2. Oke, kolom kedua. Kolom kedua. Sudah? Tekan enter. Maka baju wanita. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Untuk yang lainnya seperti ini. Nah, kalau saya akan menuliskan semuanya, ini saya tarik ke bawah, boleh nggak? Ya boleh saja, tapi ini jadi kosong. Kenapa kosong? Karena kodenya belum ada. Kalau gitu kita coba tuliskan kode C07. Apa yang terjadi? Langsung home theater. Kita coba B04. Ini B04 sepatu selop. Bener nggak di sini? B04. Langsung sepatu selop. Langsung otomatis dia. Ya. Nah, sekarang ini. Mawar, Cipluk, Bendot itu belanja masing-masing ada jumlahnya. Dia baju wanita
jumlahnya 3. B03 beli 15, B04 dia sepatu slop beli 150. Wah, ini mungkin banyak sekali, ini mungkin mau kula ada di mantan ini ya. Nah, sekarang cara bayar. Logikanya, kalau A02 ini baju wanita, A02 wanita harganya berapa? 125.000. Kalau dia beli 3, maka dalam pikiran kita adalah berarti total bayarnya 3 kali harga baju wanita. Kalau ini 100 sandal 15 B03, maka 75.000 kali B5 jumlah 15. Nah, sekarang cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya adalah sama dengan jumlah ini kali VLOOKUP kode, karena kita melihat kode barang, ya kan, tabel sama dengan yang tadi, tekan F4 dolar. Nah, sekarang apa? Jumlah berkaitan dengan total bayar. Total bayar berarti dengan yang mana? Dengan harga. Seperti kita membuat di sini. Kolom berapa? 1, 2, 3. Berarti ini kolom ke-3. Kita enter. Kita lihat D30, berarti D30 itu ini adalah jumlah kali VLOOKUP ini tadi kita cocokkan untuk konversinya kolom ke-3. Setelah itu kita enter. Langsung dia muncul 375.000. Setelah itu kita tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah. Sorry. Tarik. Ya, langsung otomatis muncul. Kalau kita lihat di sini harganya ini langsung bentuknya adalah rumus, tidak ada penulisan. Ya, saya ulang lagi supaya nanti lebih jelas. Total bayar sama dengan jumlah ini kali VLOOKUP, ya, kode, koma, kita cocokkan dengan tabel yang dikonversikan, tekan F4, kolom berapa? 1, 2, 3, kolom ke-3, enter. 37.000 kita tarik, jadi ya, ini nggak usah dipakai ya. Nah, ada cara yang lain. Cara yang lain seperti apa? Misalnya seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu. Mungkin Anda bingung. Saya kepengennya begini, Pak. Ini saya tulis dulu angkanya, harga, biar saya tidak bingung. Ya sudah, ini sama dengan VLOOKUP kode blok F4 kolom berapa? 3. Ini menunjukkan apa? Harga. Kita tarik ke bawah. Sama dengan cara yang tadi. Cuma kalau ini bedanya adalah ini total, ya. Berarti jumlah ini kali harga sama dengan tarik. Ya, sama dengan yang tadi. Ya. Ini hanya untuk bantuan, ya. Jadi harga ini untuk bantuan. Ini cuma ngakali saja. Anda nanti mengerjakan boleh dengan cara yang seperti ini, boleh, tidak masalah. Ya, ada dua cara. Atau mungkin Anda bisa langsung dikalikan. Kalau tidak bisa, dicoba dulu ini. Nah, sekarang ini keterangan. Keterangan itu isinya apa? Keterangan. Ini sudah pakai logika. Coba kita lihat keterangan. Coba perhatikan keterangan, kolom keterangan. Keterangan jika total bayar, ini total bayar, ya. Jika total bayar, ini lihat. Jika total bayar lebih dari 10 juta, mendapatkan potongan 10%.
Artinya apa? Artinya jika Anda membayar lebih dari 10 juta, maka dapat diskon 10%. Kalau dapatan 20%, ya tinggal diganti saja, angkanya 20%. Ya. Nah, di dalam 10% ini, kalau kita belinya 20 juta, maka kita tidak membayarnya 20 juta. Tetapi kita membayarnya 20 juta dikurangi 10% dari 20 juta. Jadi berapa? Jadi kalau 20 juta, 10%-nya berapa? 2 juta. Berarti 20 juta dikurangi 2 juta. Bayarnya berapa? 18 juta. Kenapa kok dikurangi? Karena disyaratkan jika ya, kalau Anda biasa pergi di supermarket, di toko ya, di toko beli celana kan, kalau beli satu diskon 10%, kalau beli dua dapat 3 misalnya gitu kan. Ya. Nah, ini gitu. Kalau yang kedua, syarat yang kedua, jika pembeliannya itu antara 7 juta sampai dengan 10 juta. Ingat loh ya, yang pertama itu di atas 10 juta, berarti 10 jutanya tidak ikut. Tapi kalau yang kedua, 7 juta sampai dengan 10 juta mendapatkan bonus handuk. Handuk selosin misalnya gitu kan, selosin. Ya. Tapi kalau kurang dari 7 juta tidak mendapatkan bonus apa-apa. Artinya apa? Ya sudah, saya bayarnya 6,5 juta. Itu kan kurang dari 7 juta. Berarti kita bayarnya juga tetap 6,5 juta. Tapi ketika kita bayarnya 8 juta, maka kita akan mendapatkan bonus handuk. Kenapa begitu? Karena antara 7 juta sampai dengan 10 juta. Oke, bisa dipahami ya. Sekali lagi, kalau membayarnya itu lebih dari 10 juta, dia akan mendapatkan 10% dari harga yang dia harus dibayarkan. Kalau dia hanya antara 7 juta sampai dengan 10 juta, maka hanya akan mendapatkan handuk selosin. Kalau kurang dari 7 juta, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Oke, kita mulai. Ya, logika. Kemarin kita sudah belajar logika. Setiap hitungan logika itu pasti diawali dengan jika, if total bayar, karena di sini total bayar if 30. Saya tidak peduli dengan angkanya di sini berapa, tapi yang jelas ini adalah kolom F30 berapapun angkanya. Jika F30 ini lebih dari 10 juta, 23 10 juta, maka koma. Nah, perlu diingat, ini setiap nanti suatu ketika jika Anda koma ini tidak bisa, maka kemungkinan Anda pakai dengan titik koma. Ya, ada sementara laptop yang bisa dengan koma atau dia dengan titik koma. Kalau punya saya dengan koma. Ya, jika 10 juta ini, maka dia mendapatkan potongan 10%. Ingat baik-baik, ketika kita tidak menuliskan teks, ya, maka kita langsung menuliskan F ini 30 dikurangi dengan 10%. 10% dari mana? Dari harga total bayar. Jadi harga F30 dikurangi dengan 10% dari harga total bayar. Ya. Kalau apa? Kalau di atas 10 juta. Nah, kalau di atas 7 juta sampai dengan 10 juta, berarti jika if ini di atas 7 juta, ya, ini sama dengan 7 juta sampai 10 juta. Artinya apa? 7 jutanya ikut di mana? Karena dituliskan 7 juta sampai 10 juta, berarti 7 jutanya dia mendapatkan handuk. Maka yang di sini F30 ini harus dikasih tanda sama dengan. Kenapa begitu? Karena ini adalah 7 juta sampai dengan 10 juta. Tapi kalau yang seperti ini tanda lebih besar, lebih dari 10 juta, maka 10 jutanya itu tidak ikut. Tapi kalau saya menuliskannya 7 juta sampai dengan 10 juta, maka berarti F30 lebih besar atau sama dengan 7 juta, tuh 23, maka apa bonusnya?
mendapatkan bonus anduk selosen. Nah, ingat baik-baik. Ketika kita mau menuliskan teks, maka harus diawali dengan tanda apostrof. Tanda petik 2, mendapat anduk selosen. Nah, koma. Nah, kalau kurang dari 7 juta, artinya tidak di atas 10 juta, tidak termasuk yang 7 juta ini, artinya ini adalah alternatif yang paling akhir. Maka mendapatkan bonus apa? Tidak mendapat bonus apa-apa. Maka ini tidak mendapatkan bonus apa-apa. Tinggal Anda klik di F30. Kenapa begitu? Karena nilainya akan sama dengan yang di total bayar. Ya. Kok tidak pakai if? Ya boleh saja pakai if. Kalau pakai if berarti di sini if, maka ini ya kurang dari 7 juta 23 7 1 2 3. Oke, kurang dari 7 juta ini, maka akan mendapatkan nilai seperti ini. Ya, boleh ini jadi if itu boleh. Ya, ini jadi berapa nih kurungnya? 1 2 3. Kurungnya 1 2 3 enter. Ya. Ya. Ini akan tetap. Ini saya kasih koma ya. Di sini koma. Ya, ini saya hilangkan biar nggak bingung. Sama. Kenapa kok ini sama? Ya karena dia harganya cuma tidak lebih dari 7 juta. Klik di sini, Anda bisa tarik bawah. Ya. Bisa lihat ini 7,5 juta. Kenapa dapat anduk? Kenapa? Karena dia masuk kategori 7 juta sampai 10 juta. Ini 8 juta dapat anduk. Kalau ini saya ganti dengan angka 30 coba. Apa hasilnya tadinya? Wah, dia langsung mendapat, karena di atas 20 juta langsung dia dipotong harganya. Ya. Dapat anduk. Ini 6 juta harganya, nilainya tetap karena di bawah itu. Ya. Oke. Saya ulang lagi ya, biar Anda nanti lebih jelas. Ulang lagi, keterangan sama dengan jika if total bayar ini lebih besar dari 10 juta 23, maka nilai ini F30 dikurangi dengan 10% dari nilai total bayar. Oke. Jika F dalam kurung total bayarnya ini lebih besar atau sama dengan 7 juta 3, maka jangan lupa apostrof. Kenapa apostrof? Karena ini teks mendapat bonus anduk selosen. Oke. Selain itu apa? Selain itu dapat apa-apa. Anda tinggal F30 atau pakai if 30 kurang dari 7 juga boleh. Tapi saya langsung ini saja tidak masalah. Sama pengertiannya. Ini koma kurungnya ada berapa ini? 1 2. Tadi ini 1 2. Kurung tutup enter. Ini tutup. Tarik bawah. Selesai. Oke, jadi ini sudah selesai. Nah, sekarang kita misalnya begini. Saya akan melihat di sini ya. Saya pengen tahu siapa sih yang belanja yang paling banyak, maksimum berarti sama dengan maksimum. Max apa? Ya. Max ini maksimum dari yang paling banyak belanjanya siapa, total bayar. Klik di sini, enter. 12,5 juta. Oh, berarti 12,5 juta siapa ini? Oh, ini 12,5 juta punyanya Cibluk. Nah, minimum berarti siapa yang belanja paling sedikit, sama dengan min dalam kurung tarik ke bawah
enter. Oh 375, siapa ini? Oh ini. Rata-rata belanjanya berapa? Average di sini rata-ratanya belanjanya, enter. Ya tuh ya. Oke begini ya. Nah sekarang saya akan mencoba cipluk ya. Cipluk grafiknya seperti apa? Khusus untuk cipluk. Nah ini cipluk. Ini. Jadi saya hanya membuat ini. Bagaimana si cipluk ini? Cipluk itu hanya channel 3 dia beli ya dengan jumlah. Maka yang Anda lakukan adalah di blok di sini, kontrol dengan ini saja ya. Ya, jadi ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y-nya. Klik insert kolom ini. Ya, jadi. Nah, jadi ini cipluk. Judulnya apa ini? Ya, kita bisa kasih judul saja di sini. Misalnya judulnya masih ingat cara membuatnya ya. Layout. Di sini ada title chart ya. Kalau di atas di sini atau mungkin di atasnya above chart. Nah, ini ditulis belanjaan cipluk. Nah, ini yang di bawah apa? Berarti title axis. Ya, horizontal ini below. Apa di sini? Kita akan klik di sini kode barang. Terus kemudian apalagi data label di sini, akses yang vertikal kita sebelah kiri ya. Kita coba tuliskan di sini jumlah barang. Nah, ini sudah jadi. Ini hanya khusus belanjaan cipluk. Kalau bendot, sudah nanti kita bikin baru lagi. Oke, saya kira mungkin pelajaran untuk ini sudah cukup ya. Sekali lagi Anda bisa ulang-ulang lagi, pelajari lagi, ulang lagi, pelajari lagi. Kalau Anda belum bisa, segera hubungi saya. Boleh pakai WA, nanti kita akan agendakan, akan saya privat sampai Anda bisa. Saya akan pastikan bahwa nanti untuk VLOOKUP dan logika itu pasti akan keluar di ujian. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.